Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggul. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya, Bu Indah. Beliau adalah guru matematika juga di SMA Negeri 1 Tanggul. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Saya pada percakapan kali ini akan melakukan pra-observasi. Percakapan ini dilakukan sebelum saya melakukan observasi di kelas, dan nanti di akhir itu ada kegiatan pasca observasi. Tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan kegiatan pembelajaran yang Bu Indah lakukan nanti. Pada kegiatan pra-observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Indah. Yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Indah apa ya? Yang pertama, tujuan pembelajaran dari barisan aritmatika Pak, babnya. Ya. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan menjabarkan konsep barisan aritmatika dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi dari kegiatan yang akan dilakukan pembelajaran besok itu ada dua tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama adalah murid mengetahui konsep dari barisan aritmatika, kemudian yang kedua itu peserta didik atau murid itu bisa menerapkan barisan dari aritmatika. Baik. Nah selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran apa Bu? Area pengembangan yang akan saya capai yang pertama adalah pengetahuan melalui pembelajaran di materi barisan aritmatika. Kami mengharapkan murid dapat memahami dan mendalami konsep barisan aritmatika, Bapak. Kemudian area pengembangan yang kedua adalah budaya positif dan emosional anak-anak. Dalam hal ini adalah keaktifan, kemudian gotong royong, kemudian kemandirian, gitu Bapak. Ya, jadi dari area pengembangan ada dua ya, jadi dari pengetahuan, terus kemudian yang kedua dari sikap ya. Sikap, terus. Untuk strategi pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dari metodenya, dari strateginya, ini apa saja yang akan Bu Indah lakukan? Strategi yang saya lakukan yang pertama adalah menyiapkan modul pembelajaran Bapak yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian karakteristik dari mata pelajaran. Di antara ini adalah barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan metode dan model pembelajaran yang sesuai. Modelnya melalui PBL, Problem Based Learning, dengan diskusi kelompok juga Bapak. Gitu. Kemudian saya menyiapkan berbagai media pembelajaran, diantaranya ada YouTube, kemudian ada Quizizz, gitu agar anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Ampun Bapak. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, model pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nanti juga ada kegiatan kelompok ya. Terus kemudian ada Quizizz juga ya, ada diterapkan pada murid gitu ya. Terus kemudian media yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran. Medianya terutama itu Pak Quizizz karena bisa diakses oleh anak. Quizizz dan YouTube gitu Pak. Ya, terus kemudian ini melihat persiapan yang Bu Indah lakukan ini mulai dari model, kemudian strategi, terus ada kursi dan sebagainya nanti. Ini kira-kira kapan Bu Indah akan melakukan kegiatan pembelajaran? Dilaksanakan pada hari waktu kelasnya itu hari Jumat Bapak, hari Jumat
jam 1.2 di kelas 10.7 Bapak. Ya, berarti hari Jumat di 7. Terus kemudian dari percakapan kita pada kegiatan pra-observasi ini, apa yang didapatkan oleh Bu Indah dari percakapan ini sebelum Bu Indah melakukan pembelajaran? Melalui percakapan dengan Pak Edi pada pagi hari ini, saya merasa siap Bapak untuk masuk ke kelas, dan saya yakin bahwa area pengembangan yang akan saya kembangkan bisa diraih semaksimal mungkin, yakni melalui pengetahuan dan sikap anak-anak gitu Bapak. Bagus sekali ini Bu Indah. Jadi dari percakapan pra-observasi ini kelihatan sekali Bu Indah sudah sangat siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya kira cukup ya untuk percakapan pra-observasi ini. Semoga nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas bisa lancar. Oke, amin, amin. Terima kasih Bu Terima Indah. kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Sudah? Baik, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Karena kabarnya baik dan alhamdulillah sehat semua. Kalau Bunda absen, jawabnya harus lantang. Oke? Siap. Dinda hadir. Kurang banten nih. Melia Dery tidak masuk. Ada surat izin? Tidak ada. Febri Rahadian. Andris hadir. Pasang tidak hadir. Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Rasya hadir. Baik, sudah dipanggil semua. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mulai lembaran baru, bab baru, yakni tentang barisan dan deret. Untuk memulainya diperlukan alat dan bahan. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, buku tulis dan LKS maupun buku paket. Di grup sudah di-share link quizzes. Silahkan di klik, boleh diisi dengan nama pendek atau boleh nama panjang. Yang masih terkendala boleh angkat tangan.
Kuis tersebut berisi materi yang akan kita bahas hari ini terkait barisan aritmetika. Sudah tersambung? Kasih nama. Nama panjang boleh, nama pendek boleh. Sudah? Coba angkat tangan yang sudah login. Oke, sudah banyak. Bunda dulu untuk yang belum login. Bina sudah? Sudah login. Sudah enak ya? Coba angkat tangan lagi. Ada yang belum login? Yang belum login saja? Kodenya? Kodenya 688 92833. 688 92833. Sudah login? Sudah, oke. Sudah login semua. Kemudian dibuka LKS-nya bab 2 tentang barisan dan deret. Halaman 29 atau boleh dimulai dari halaman 36. Ya, barisan itu terdiri dari 2 macam. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Ya, boleh Vina. Barisan aritmetika dan barisan geometri. Setuju ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini karena waktunya hari Jumat, jadi kita cukup satu saja tentang barisan aritmetika yang kita bahas pada pagi hari ini. Boleh dilihat HP-nya masing-masing, ya, atau boleh lihat di depan, misalkan kelihatan di belakang, boleh lihat HP-nya masing-masing. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi barisan aritmetika, kemudian menjelaskan unsur-unsur yang ada pada barisan aritmetika dan menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Nah, sebelum ke barisan aritmetika, kita harus mengerti dulu pengertian dari barisan bilangan. Ini sudah dipelajari pada waktu kalian SMP kelas 8. Masih ingat atau sudah amnesia? Amnesia. Boleh kalau amnesia boleh dibuka-buka lagi itu barisan bilangan di halaman 30. Ada yang bisa mendefinisikan, menjelaskan apa yang disebut dengan barisan bilangan? Raise your hand. Angkat tangannya. Boleh dibaca dengan lantang.
Boleh? Numa ya? Numa. Boleh Numa? Barisan adalah sekumpulan bilangan yang susunannya mengikuti aturan. Ada yang mau mengulangi? Kita mau mengulangi? Barisan bilangan merupakan hasil pemetaan dari bilangan asli ke bilangan-bilangan tertentu. Baik, dari kedua siswa tersebut bisa kita menyimpulkan bahwa barisan bilangan adalah susunan bilangan. Jadi ada bilangan yang mengikuti pola tertentu. Ada polanya tidak ngawur. Jadi barisan bilangan itu disebut dengan barisan bilangan jika mengikuti pola tertentu. Ada polanya. Coba dilihat itu di contohnya. Tentukan suku selanjutnya dari bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, kemudian berapa? Berapa? 10. Ada yang jawaban lain? 11. Dari mana dapat? Kira-kira Mbak, kenapa 10? Ditambah 2. Setiap sukunya ditambah 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah hasilnya 6. 6 ditambah 2 8. 8 ditambah 2 10. Nah, itu namanya adalah barisan bilangan mengikuti pola, ada polanya. Gitu ya, bisa dipahami ya, Nak ya? Oke, lanjut. Nah, itu ada pertanyaan, silahkan dijawab. Tentukan suku selanjutnya dari bilangan berikut. 2, 4, 8, 16. Suku berikutnya adalah 32. Ya, silakan jawab. Jangan angkat tangan. Kalau berwarna hijau cekring itu berarti betul. Coba angkat tangan yang betul. Saya. Oh, betul semua. Alhamdulillah. Coba ya. Jadi berapa jawabannya, Nak? Oke, kenapa 32 ya? Karena polanya apa? Apa itu? Ada yang mau menjawab? Gimana? Dikali 2. 2 dikali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2. Oke, paham ya? Nah, itu adalah barisan bilangan. Iya, deret. Ini masih barisan, Nak. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang deret. Barisan dulu. Barisan aritmetika, kita lanjut ke barisan aritmetika, fokus ya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda. Selisih atau beda yang tetap. Ada yang bisa mendefinisikan selisih itu apa ya? Biasanya selisih itu 1 atau 2 bilangan atau 3 bilangan yang diselisihkan. Selisih pengurangan atau penjumlahan? Gimana? Pengurangan. Kalau pengurangan 1 nilai, 2 nilai. 2. Yang besar kurangi kecil atau kecil kurangi besar? Besar kurangi kecil. Barisan aritmetika itu memiliki selisih atau beda yang sama atau tetap. Lihat contohnya dulu. Di situ.
Perhatikan barisan berikut ya. 4, 6, 8, 10. Kira-kira selisihnya berapa ya? Bedanya berapa ya? 2. Kenapa 2? 6 dikurangi 4. Hasilnya 2. 8 kurangi 6. 10 kurangi 8. Hasilnya 2. Maka selisih atau beda dari barisan aritmatika berikut adalah 2. Bisa dipahami atau mau ada yang ditanyakan? Bisa ya, paham ya? Coba lihat. Nah, boleh dijawab nak? Perhatikan barisan bilangan berikut. 2, 5, 8, 11. Apakah barisan di atas termasuk barisan aritmetika? Iya atau tidak? Dijawab, bukan Ibu Ida, jawab di situ di HP-nya masing-masing. Betul? Angkat tangan yang menjawab iya. Menjawab iya. Ini tidak menjawab iya berarti tidak. Iya atau tidak? Iya. Iya. Coba Bunda tulis di sini ya. Iya. Yes. Wow, correct katanya, betul. Kira-kira bedanya berapa? 3. 5 dikurangi 2, 3. 8 kurangi 5, 3. 11 kurangi 8, 3. Kira-kira sumber berikutnya berapa nak? 13 apa 14? 14. Ya, lanjut ya. Ini perhatikan barisan bilangan berikut 2, 5, 8, 11. Apakah merupakan barisan aritmetika? Jika iya, kasih alasannya. Yuk, kita tunggu. Iya karena bla 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 bla, tidak karena bla 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 bla, gitu ya. Iya Bu, iya. Karena kenapa? Iya, kita bagus. Kok nggak tahu? Tuh, sudah. Mungkin ada yang mau jawab ini. Bisa? Jawabannya iya atau tidak, Sa? Iya. Karena memiliki selisih yang sama. Berapa itu selisihnya? 3. Oke. Coba ya kita jawab tabel ini dengan jawaban rasa. Iya, karena selisihnya sama, yaitu 3. Oke, lanjut. Apakah barisan berikut merupakan barisan aritmetika? Ya. Coba iya. Kita jawab iya ya. Mungkin ada yang tidak setuju?
Sudah bukan? 7 ya? Iya, coba klik. Oke. Berapa bedanya? 5. Min 2 ke 3. 3. Yuk coba amati garis bilangan ini yuk. Min 2 ke 3. Dari 2 ke 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian 3 ke 8. 5. 8 ke 13. 5. 13 ke 18. 5. Misalkan kesulitan boleh menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Tuh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Tuh, apakah barisannya merupakan aritmatika? Min 1 1, min 1 1, min 1 1, min 1. Iya, bukan. Yang jawab iya. Yang jawab iya. Bedanya berapa nak? Yang jawab bukan itu siapa? Bukan. Bukan bisa menjawab mungkin bedanya berapa? Oh tidak pun, gitu ya. Ya oke. Bukan ya nak ya? Bukan. Oke, correct. Nah, sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kita akan membahas ketujuannya kedua, yakni memahami unsur-unsur pada barisan aritmatika. Hanya ada 4 unsur. Nah, yang pertama adalah U1. Apa itu U1? Suku pertama. Boleh ditulis dengan A. Kalau di rumus biasanya A. U1 itu berarti sama dengan A, atau disebut dengan suku yang pertama. Suku yang pertama. Kalau anak pertama namanya suluk ya, bukan U1 ya. Bukan U1 ya. Kemudian B itu beda. N itu banyaknya suku. Nanti misalkan diminta suku, tentukan suku ke 1 juta dari barisan berikut. Nah, berarti N-nya diisi 1 juta. Mintanya suku yang keberapa? Tadi Rasya tanya, Bu saya minta suku yang 510. Nah, berarti N-nya diisi 510. UN itu suku ke N. Nah, coba amati barisan berikut. Ada 2, 6, 10, 14, 18, 22, bla 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 sampai 118. Kira-kira ada yang bisa menjawab? A-nya berapa? 2. Ya, bedanya berapa? 4. Sama ya, 6 kurang 2, 10 kurang 6. Kemudian UN-nya berapa? UN itu berarti yang terakhir itu. UN berapa? 118. N-nya berapa? Nanti bisa kita cari dengan rumusnya. Rumusnya apa Bu Ida? Boleh dilihat ini. Dari situ belum ada. Nanti baca ya ini ya. Aduh, belum jawab ya. Ini ya. Tulislah 10 suku pertama. Ayo dibaca dulu. Tulislah 10 suku pertama. Jika suku pertamanya 1, bedanya 3. 10 loh ya, 10. Suku pertamanya 1, bedanya 3. Suku pertamanya harus 1, bedanya 3. Dari suku selanjutnya 3. Berapa setelah itu? 3
3, bedanya 3. Ya, betul. Agak unik. Tulis langsung barisan loh. 1 terus berapa? Suku pertamanya 1, bedanya 3. Bedanya 3. Nah, terus ini bedanya berapa? Ya, koma dong, jangan. Nah, 4. Nah, betul. Ya. Ya, betul. Ya. Berasa. Oke. Belum. Ditulis barisan bilangan loh. Kamu nulis barisan bilangan yang suku pertamanya 1. Tulisin 1. Nah, 1 kemudian berapa? Ya, kemudian berapa? Bedanya harus 3. Ya, betul. Ya. Oke, Bunda bacakan jawabannya. Ya, ada yang menjawab? Belum. Ya sudah. Mau nih jawaban nih? Belum. Berapa Rek? 1, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 11, 13, kemudian 16, kemudian 19, kemudian 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebanyakan. Duh, kok salah? Kurang koma, kasih terusnya. Bedanya berapa? 5. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Kalau mencari suatu suku tertentu bisa menggunakan ANIT. Rumus ini nah. UN, perhatikan, UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. A itu suku pertama, N itu suku yang diminta, kemudian B itu beda. Baik, sampai sini saja materinya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bunda tunggu sampai hitungan yang ke-10. 10, 9. Ayo berkumpul dengan kelompok 1 di sini ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ayo berdiri saya. 4, 5 di sana, 6, 7. Ya, 4 di sini, 3 di sini ya. 2 di sini. Ini kelompok berapa? 7 di sini di belakang ya. Di situ boleh di situ. Di sini nak, di sini. Kamu kelompok berapa deh? 1 di sini. 2 di sini. Ayo segera pindah. 2 di sini. Sini. 2 di sini. Bunda panggil kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bunda akan memberikan LKPD-nya. Setiap kelompok memiliki soal yang berbeda. Soalnya hanya 1. Jadi dikerjakan sebaik-baiknya. Kelompok yang pertama menjawab nilainya A plus, berarti 95 sampai 100. Dan seterusnya A, kemudian B plus, kemudian B. Jadi ya, semakin terakhir kalian menjawab, nanti nilainya akan rendah. Yuk, cepet-cepetan ya.
garis bawahnya. Itu soalnya sangat mudah, yuk segera dikerjakan. Bunda tuliskan rumusnya di depan. Langsung dijawab. Cepet-cepetan. Yang kelompok pertama langsung dapat A+. Boleh. Kami menjelaskan di depan ya. Betul. Boleh saja, boleh saja. Boleh. Nah. Sampai dijelaskan di depan ya. Boleh sampai dijelaskan di depan. Sebelah sana dong. Boleh dikerjakan. Hasil produksi pakaian seragam sekolah bagian 2B dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan tata busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel, sehingga membentuk deret aritmatika. Banyak produksi pada bulan ke-6 adalah suku pertama adalah 80 dan BB-nya adalah 10. UN sama dengan UN sama dengan 80 tambah 6 dikurangi 1 dikali 10. UN sama dengan 80 tambah 5 dikali 10. UN sama dengan 80 tambah 50, yaitu hasilnya 130. Ada yang ditanyakan? Terima kasih Numa. Coba dilihat untuk soal kelompok 7. Jadi kelompok 7 dapat A+ ya, nilainya good job. Hasil produksi pakaian seragam sekolah abu-abu dibuat oleh siswa-siswanya. Yang pertama adalah 80. 80 itu apanya berarti nak? Suku pertama. Kemudian meningkat sebanyak 10 setel. 10 itu apanya? Beda liter. Yang ditanya banyak hasil produksi pada bulan yang ke-6, berarti U6 yang diminta. Nah, 80 rumusnya yang sebelah sana, UN sama dengan A plus N-1B. 80 ditambah 5 dikali 10, hasilnya U6 nya 130. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kemudian hasil kerja kelompok yang lain dikumpulkan.
Ya, dikumpulkan. Ya. Baik. Baik, dari penjelasan Winda dan jawaban Uma tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Matematika. Apa yang kita pelajari hari ini? Barisan aritmetika. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Rumusnya apa barisan aritmetika? UN sama dengan A tambah dalam kurung N-1 B. A itu apa? B itu apa? Beda atau selisih. Beda atau selisih. N itu apa? Banyaknya suku. Baik, terima kasih dari jawaban anak-anak. Bunda sudah yakin bahwa sudah memahami sekali apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika. Nanti jika ada soal-soal yang berkaitan dengan barisan aritmetika, diharapkan gercep cepat menjawabnya, gitu ya. Nah, untuk akhirnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Sudah? Untuk pembelajaran hari ini keren-keren. Terima kasih untuk semua kelompok. Bagaimana kabar hari ini? Jaya. Kalau sudah bilang matematik, fun and easy, ya. Matematik, matematik, easy. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selalu berkesan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, calon juru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggul. Pada kali ini saya dibersamai oleh Bu Siti Subuhemi. Beliau adalah pengajar praktik saya. Kemudian yang kedua dibersamai oleh rekan sejawat saya, Ibu Indah Lutfia Pratiwi. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah sehat, baik sekali hari ini Pak, semangat sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Subuh? Alhamdulillah sehat Pak. Luar Biasa. Jadi pada kegiatan ini itu adalah kegiatan pasca observasi. Kegiatan terakhir yang kita lakukan dalam supervisi akademik, yang mana sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi, terus juga kegiatan observasi di kelas kemarin, terus kemudian hari ini adalah hari kegiatan terakhir yaitu pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau merefleksi dari kegiatan pra maupun kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Jadi pada kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Indah terkait dengan kegiatan pra maupun kegiatan observasi. Siapa ini? Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bu Indah berkaitan dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin? Untuk perasaan saya pada saat observasi, Ya. dan tentunya semangat yang pertama, karena semangat itu perlu saya tumbuhkan di diri saya agar bisa tertular kepada anak-anak Bapak. Ya. Anak-anak ketika saya semangat, otomatis anak-anak juga akan bersemangat. Kemudian
Kemudian perasaan yang kedua adalah lumayan tegang karena biasanya saya hanya sendiri di kelas bersama dengan anak-anak, tetapi harus dibersamai oleh dua orang, yakni Pak Edi dan Pak Yudi selaku supervisor sekolah. Gitu. Alhamdulillah ya Bu, jadi pada kegiatan observasi kemarin itu yang pertama semangat Bu Ida. Semangat. Karena semangat itu memberikan motivasi kepada murid ya. Terus kemudian juga agak beda ya suasananya karena yang biasanya itu tidak didampingi oleh ya tidak observasi, tidak didampingi dengan Pak Yudi, dengan saya, jadi suasana agak berbeda. Terus kemudian bisa diceritakan kembali Bu Indah. Jadi berkaitan dengan area pengembangan yang sudah Bu Indah rencanakan dan sudah dilakukan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Area pengembangan yang akan saya kembangkan ada dua, yakni pengetahuan kemudian sikap. Untuk pengetahuan itu saya tampilkan ke anak-anak, saya ujikan ke anak-anak dengan cara menyajikan presentasi interaktif melalui kuisis. Jadi presentasinya itu berupa kuisis, artinya ada materi, kemudian ada kuis-kuis di dalamnya yang akan meningkatkan pengetahuan anak-anak terkait dalam hal ini materi barisan aritmatika. Untuk sikap, saya menampilkan kuis-kuis itu dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian anak-anak, kemudian berpikir kritis anak-anak. Kemudian saya juga membentuk kelompok karena dalam hal ini modelnya adalah PBL. Maka ada kelompok-kelompok yang saya berikan per kelompok itu masalah kontekstual yang berbeda-beda per kelompok. Jadi anak-anak lebih mandiri, kemudian gotong royongnya juga terbentuk, begitu Pak. Ya, jadi dalam area pengembangan yang sudah direncanakan Bu Ida tadi, yaitu ada aspek pengembangan tentang pengetahuan yang dan sikap yang pengetahuan itu materi di dalamnya ada kuisis ini yang sudah juga saya lihat waktu observasi kemarin juga ada penilaian sikap ya Bu, itu membentuk kelompok ini. Terus kemudian menurut Bu Indah ini sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Kalau untuk dikatakan hasil 100% di nuan sewu di Bapak, mungkin tidak sampai 100%, mungkin bisa 80 atau 90% karena setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada kurangnya, baik dari sisi saya maupun dari sisi anak-anak. Gitu. Iya, jadi kurang lebih ada 80 atau 90% dari rencana yang Bu Indah, area pengembangan yang Bu Indah rencanakan itu. Ya. Nah, menurut Bu Indah ini kira-kira apa kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat kegiatan proses pembelajaran kemarin? Kalau dari sisi murid, karena mungkin dari pengelompokan siswa itu kemarin terhalang ada kegiatan-kegiatan yang Agustusan ya Ibu, kemudian Pak, jadi waktunya mepet, jadi saya membutuhkan kelompoknya itu lumayan mendadak. Saya bentuk kelompok itu tidak dengan pertimbangan, jadi ada beberapa siswa dalam kelompok itu yang tidak terlibat aktif dalam proses diskusi. Artinya tidak semua siswa dalam kelompok itu terlibat aktif, begitu itu kekurangannya. Ya, jadi dari uraian yang Bu Indah sampaikan tadi ada beberapa kekurangan yang dalam kegiatan pembelajaran, yaitu murid kurang aktif atau bisa juga dikatakan tidak mau ikut tidak mau ikut terlibat langsung dalam kegiatan diskusi. Tapi sebagian kecil Bapak. Bagian kecil. Bagian kecil saja. Nah, kira-kira apa itu yang menyebabkan murid-murid atau mereka itu tidak
aktif atau tidak mau ikut terlibat dari beberapa murid tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kurangnya persiapan pembentukan kelompok, seharusnya saya harus mengelompokkan kelompok-kelompok itu berdasarkan tipe belajar anak-anak, auditori, kinestetik, kemudian satu lagi nih Pak, kinestetik, auditori, visual ya. Maaf tiga, seharusnya saya mengamati tipe-tipe belajar anak, jadi tiap kelompok itu bisa berjalan dengan aktif semua, begitu Pak. Ya, jadi dari kekurangan yang sudah Bu Indah tadi disampaikan, nah itu adalah dari pembentukan kelompok tadi itu ya. Betul sekali. Terus kemudian apa rencana ke depan nanti yang akan dilakukan Bu Indah agar supaya murid itu lebih aktif atau mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Yang pertama, saya harus menyiapkan metode, kemudian media pembelajaran yang mendukung. Yang pertama yang itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompoknya harus berdasarkan karakteristik siswa. Di antaranya cara belajar mereka tadi yang ketiga itu ya Bapak ya. Betul-betul harus saya pahami terlebih dahulu karakteristik siswa saya dalam kelas seperti apa, agar saya pun menyiapkan medianya juga sesuai dengan anak-anak begitu, agar semuanya juga terlibat aktif. Ya, jadi Bu Indah ini sudah memiliki rencana ke depan ya, rencana ke depan untuk supaya anak-anak itu lebih aktif, ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti yang Bu Indah tadi sampaikan, akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu ada 3 tadi ya, yaitu dikelompokkan yang gaya belajar visual, dikelompokkan yang gaya belajar kinestetik, dan juga dikelompokkan yang sesuai dengan gaya belajar auditori. Gitu, okay. Nah, dari kegiatan mulai dari pra yang terus kemudian observasi sampai kegiatan pasca observasi ini, kalau misalkan Pak Edi itu mengambil skala ya dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira Bu Indah ini pada kegiatan pra sampai kegiatan pasca ini bisa menceritakan di awal dari skala ya, awalnya skala berapa, terus sampai kegiatan pasca ini terakhir ini sampai di skala berapa? Waduh, saya menilai sendiri ya Pak ya. Ya jangan terlalu tinggi lah ya Pak ya. Awalnya. Kalau yang pra itu masih ya 7 lah Pak ya, karena masih rencana. Kemudian ketika saya observasi sudah sesuai dengan rencana saya, anak-anak juga terlibat aktif di kegiatan pembelajaran, jadi mungkin 9. Kalau 9,5 bagaimana? Jangan 9 cukup. Iya. Jadi dari kegiatan pasca observasi ini secara tidak langsung Bu Indah sudah dapat menemukan solusi sendiri dari kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti tadi yang disampaikan, akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, auditori, kinestetik maupun secara visual. Dan ini sangat menarik sekali. Nah, ini kira-kira kapan ini? Yang rencana yang sudah Bu Indah temukan yang dengan gaya belajar tadi itu akan diterapkan kembali atau akan dilakukan pembelajaran di kelas ini? Kira-kira kapan? Kalau sudah menemukan solusi ya otomatis kita harus melaksanakan secepat mungkin ya Pak Edi. Perbaikannya harus diperbaiki secepat mungkin ketika ada proses pembelajaran di kelas. Iya, karena memang hari ini kan masih pekan P5. Pekan P5. Mungkin ketika sudah pekan P5 kita bisa secepat mungkin untuk
mengelompokkan anak-anak berdasarkan 3 metode tersebut. Ya, terima kasih Bu Indah ya. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini, dan semoga nanti dalam penerapan rencana-rencana atau yang sudah Bu Indah temukan untuk lebih meningkatkan anak-anak peran aktif mereka dalam kegiatan pembelajaran ini bisa segera diaktualisasikan kepada anak-anak, bisa diterapkan, diimplementasikan di kelas. Nah, Amin Bapak. Terima kasih Bu Indah. Jadi mulai dari kegiatan pra, mulai kegiatan observasi di kelas sampai kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi dan pembelajaran bisa berpusat kepada murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Indah Lutfia Pratiwi, di mana kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini secara tidak langsung bahwa Bu Indah sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam proses kegiatan coaching antara saya dengan Bu Indah tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya saya mohon kepada Bu Siti Subudemi selaku pengajar praktik saya untuk memberikan penguatan atau umpan balik terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Monggo Bu Siti. Terima kasih Pak Edi, Bu Indah, sangat luar biasa untuk kegiatan hari ini. Jadi tadi saya mengamati untuk percakapan atau coaching supervisi akademis yang sudah dilakukan oleh Pak Edi mulai awal dari pra, observasi, sharing-sharing ya Bu. Kemudian ketika observasi diamati oleh 2 orang merasa deg-degan. Dan sekarang kita istilahnya refleksi Bu. Jadi apa yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari pra, kemudian observasi, apa yang Bu Indah rasakan? Mulai sebelum tadi ditanyakan skalanya, awalnya skalanya jenengan berapa sebelum sharing-sharing bersama. Kemudian setelah sharing dan sudah diamati, dilaksanakan, ternyata skalanya meningkat Pak, banyak Pak meningkatnya. 2 poin dari 7 menjadi 9, alhamdulillah. Jadi dalam kegiatan ini kita sharing bersama bagaimana untuk supervisi akademik, coaching supervisi akademik, ataupun ketika kita sebagai guru penggerak nantinya Pak Edi, mungkin Bu Indah, nanti ketika ada sedikit ilmu kita bagi kepada teman kita. Bagaimana untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Kebetulan ini pas pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Tadi sudah area pengembangannya sudah ditentukan oleh Bu Indah, kemudian peserta didiknya seperti apa, direfleksikan, oh ternyata peserta didiknya masih seperti ini. Jadi Bu Indah tahu apa yang harus diperbaiki, kan seperti itu Bu. Jadi di sini refleksi itu memang harus selalu kita laksanakan, seperti itu. Jadi baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan apapun, refleksi itu harus tetap ada. Jadi kita tahu, kita menilai sendiri, baik dari penilaian orang lain maupun kita sendiri. Oh iya, saya bisa mengukur. Tadi Bu Indah antara skala 7, nah akhirnya menjadi 9. Seperti itu. Meskipun penilaian dari orang lain itu nanti lebih tinggi, kita boleh setengah Bu, katanya. Jadi seperti itu Bu. Jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan betul-betul berpusat pada murid. Jadi meskipun sedikit yang disaringkan, nanti mungkin Bu Indah punya sesuatu yang lebih, nah mungkin bisa disaringkan bersama Pak Edi dan teman sejawat yang lain. Jadi di sini yang kita tanamkan itu memang kolaborasi. Jadi kerjasama, bagaimana
pembelajaran yang betul-betul berpihak pada anak, berpihak pada murid, itu betul-betul kita laksanakan sesuai dengan kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa, Pak Edi sudah membersamai, Bu Indah sudah membersamai Pak Edi menyelesaikan tugas ini, dan Bu Indah mendapatkan pengalaman yang baru. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan nanti perencanaannya yang direncanakan Bu Indah tadi, rencana tidak lanjutnya ya Pak, bisa terlaksana dan hasilnya bisa lebih baik lagi. Tentang pembelajaran diferensiasi bisa sharing-sharing lagi. Di sini ada Pak Yudi dan lain sebagainya ya Pak ya, yang sudah guru penggerak sudah lama. Jadi mungkin ada yang lebih paham lagi bisa selain ke guru penggerak. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Edi, sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bu Siti Subueni selaku pengajar praktik saya. Dapat diambil kesimpulan refleksi beliaunya itu bahwa tujuannya semua itu adalah kolaborasi. Sedikit dari apa yang ilmu yang kita ketahui ini bisa disampaikan atau diberikan kepada orang lain, dan tujuannya yang tidak kalah itu adalah bahwa semata-mata untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terima kasih kepada Bu Siti Subueni, dan juga terima kasih kepada Bu Indah Lutfi Pratiwi dari mulai proses kegiatan awal sampai akhir ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.